Halo, selamat datang kembali di channel kami otomotif. Kalau kita ngomongin hatchback, yang paling laku apa sih zaman waktu itu? Paling kalau nggak Yaris, Jazz, terus Fiesta. Nah, cuman di sini kalau gue bilang untuk ukuran hatchback city car kayak gini, yang paling irit menurut gue itu di tahunnya itu Jazz GE. GSGE ini generasi kedua dari sebelumnya GD. Oke, sekarang kita bahas dulu dari depannya dulu. Dari headlampnya dulu. Ini headlampnya di smoke sama ownernya. Yang ngebedain dia sama tipe terendahnya itu tipe S. Dia ada 3 tipe, itu ada A, S, sama RS. Nah, ini tipe tertingginya RS. Perbedaannya dari grillnya itu di sini ada emblem RS-nya. Cuman kalau untuk logo Honda sendiri warna merah ini dia ganti biar ke Jepang-Jepangan. Aslinya nggak gitu bawaannya. Terus yang ngebedainnya lagi ada sini body kit sama fog lampnya. Bumper juga beda dia. Sama yang tipe bawahnya beda bumpernya. Ini tipe RS tuh udah full body kit di depannya. Dari depan udah gitu. Sekarang kita ke samping. Oke, sekarang sebelum kita ke samping, kita bahas dulu mesinnya. Mesinnya itu pakai L15A. Ini mesin yang sama dipakai sama Honda Freed, cuma beda-beda dikit lah. Nah, di sini mesin yang spesialnya bagian mesinnya sebenarnya. Bisa dilihat sini banyak yang dirubah. Bukan dirubah sih, dipasang aftermarket-nya. Contoh kayak ini, filter dia pakai replacement KNN. Terus ini gue nggak tahu ini fungsinya buat apa. Nanti biar owner sendiri yang jelasin. Pokoknya intinya buat power deh dia. Di sini ada XCS. Di sini XCS buat pengapiannya gitu biar lebih fokus atau buat beli apa. Intinya buat performa. Engine mountingnya diganti pakai merek View. Udah diganti sama dia di custom. Katanya biar nggak roboh atau biar nggak minim getaran lah mungkin ya, biar lebih kuat mesinnya. Mesin ini udah pakai Dastec atau unit chip. Jadi ya tenaganya udah berubah dari pabrikannya. Yang pasti udah gede banget powernya, tenaganya. Oke, kita tutup ke mesinnya, kita bahas ke bagian samping. Nanti buat lebihnya nanti kita tanya sama ownernya. Oke, sekarang kita ke bagian samping, kita bahas satu-satu ya. Perbedaan yang RS sama yang S. Yang pertama ini ada dari sennya di sini. Kalau yang S nggak ada, sen di sini, spionnya. Terus yang paling kelihatan adalah body kit dari depan sampai belakang. Ini side skirtnya cuma di tipe RS doang. Nah, sekarang kita bahas ke bagian velg dulu. Oke, sekarang kita bahas bagian velg. Ini dia pakai velg wet sport, tapi yang replikanya nggak apa-apa sih. Pakai replika kan pilihannya jadi banyak. Selagi bentuknya bagus, masuk, menurut gua nggak apa-apa pakai replika. Velgnya dia ukuran 15, ring 15, lebarnya tuh 7 rata. Tapi profilnya itu dia mirip banget sama velg orinya. Bannya itu dia pakai ATRK Sport 215/50, ring 15. Kalau buat balap ini emang gripnya bagus banget nih. Jadi minim spin lah, jadi lebih cepet geraknya. Yuk, belakang, samping. Ya, sekarang kita ke bagian belakangnya nih. Jazz ini dari generasi ke pertama juga udah ada disc brake di belakangnya. ABS-nya 4 yang pasti. Tangki bensinnya bukan model yang dituas dari dalam. Kayak Odyssey, dia dipencet, bisa dibuka dari sini, dari luar. Selebihnya udah sih gitu aja. Kita ke belakang. Di bagian belakang emang agak banyak yang dirubah. Contoh, pertama kita bahas dari spoilernya dulu. Spoiler aslinya dia nggak kayak begini. Ini udah diganti sama yang modulo tapi versi USDM. Jadi ini Jazz yang 2012 yang pre-facelift. Agak beda sedikit bentuk body kitnya ya sama yang facelift. Kesini ya ini digantian sama ownernya. Dan yang tadi gue bilang yang ngebedain dari S sama RS itu dari body kitnya. Yang ini body kit, kalau yang S itu nggak ada body kitnya. Nah, terus yang kita bisa lihat sini knalpot, exhaustnya itu kalau nggak salah dari downpipe-nya dari depan sampai belakang tuh udah full custom. Jadi udah nggak standar lagi exhaustnya. Kalau kita buka bagasinya, udah ada box subwoofer, merek itu Rocksport yang P1. Walaupun saya kan banyak yang nyari nih, katanya bagus. Bagasinya untuk hatchback gede sih ini. Buat kursi belakang juga bisa didapat dari bawah. Pokoknya unik deh, Jess. Oke, bagian belakang udah selesai. Kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita ada bagian interior. Sekarang kita bahas pertama dari setirnya dulu. Ini emang desainnya kayak begini untuk Jazz GE. Tapi yang ngebedain sama manual, dia ada pedal shift-nya. Kalau ini karena dia manual, bukan matic, jadi nggak ada pedal shift-nya. Speedometernya, ciri khasnya Jazz itu ada 3 dial. Kalau kita kontak, di sini cuma ada trip, rata-rata konsumsi BBM, jarak tempuh, sisa bahan bakar. Sini ada odonya. Door trim udah di retrim sama ownernya, pakai kulit sintetik ininya, sampai ke jok udah di retrim semua. Jadi kalau yang aslinya belum bukan kulit gini bahannya ya. Spion ini udah diganti sama ownernya biar lebih luas, penglihatannya ke belakang nggak kecil. Dan yang bisa kelihatan lagi di sini head unitnya untuk standarnya bukan yang kayak begini. Ini udah ganti pakai Pioneer. Di sini tuas pengaturan AC-nya di sini. Jadi kalau yang ini tahun 2012 itu ada heaternya. Kalau tahun 2014 13 ke atas itu udah nggak ada heaternya di sini.
lengkap sama pengaturan semburan arah AC-nya kemana, front defogger sama rear defogger. Di sini untuk on off AC-nya, ini buat arah masuk AC dari luar atau sirkulasi dari dalam aja, sirkulasi AC di sini. Untuk kepraktisan kabin di sini ada cup holder 2 dan di sini banyak kompartemen terbuka di sini. Di sana ada colokan 12 volt. Di sini juga ada buat cup holder. Di sini parking brake, di sini persnelingnya kayak gini bentuknya. Dan di sini ada buat kompartemen lagi buat naruh-naruh barang-barang ya kecil deh, barang-barang kecil di sini bisa. Terus di sini glove box-nya. Nah, ini nanti gua jelasin apa. Terus di sini ada buat cup holder lagi di kisi-kisi AC di sini juga ada. Jadi buat minuman kita tetap dingin. Sekarang gua mau bahas yang ini nih. Jadi ini ada tuas pengaturan si dustek atau unit chipnya. Jadi di sini ada pengaturan untuk seberapa output power tenaga yang mau dikeluarkan. Jadi sesuaiin sama mode-mode di sini. Gitu. Ini dustek. Jadi intinya buat ngedongkrak performa tenaga. Tapi ada yang bisa bilang juga di sini malah jadi irit pakai dustek itu. Karena ya diatur ulang sama tuner gitu kan, dicuning ulang. Jadi biar tenaganya tuh sesuai apa yang ownernya mau. Terus ini lampu baca udah diganti sama LED sama ownernya. Di sini ada vanity mirror. Terus ini juga ada buat kaca. Honda banget nih ya. Kalau yang dulu-dulu tuh Honda pasti ada kayak gini nih. Kayak Odyssey, terus Jazz kayak begini. Pasti ada hand grip di sini di pengemudi. Sekarang kita bahas sebelah sini. Ini ada tombol buat retrackable-nya. Udah retract spionnya. Power window cuma auto di depan doang, depan kanan. Dan di sini ada buat pengaturan subwoofer. Seberapa kencang subwoofer yang mau dikeluarin tenaganya. Oke. Gitu aja, paling dari depan. Intinya ini mobil enak buat dipakai sehari-hari, balap juga memang banyak sih dia dipakai buat balap. Jazz, Yaris sering dipakai buat balap. Jadi ya sederhana aja sih interiornya. Cuman buat tahun 2012 ini gua ngiler sih ngeliatnya. Terus di sini nih, katanya ciri khas Jazz GD, GE, kalau nggak salah di sini tuh ada kaca gede di sini. Fungsinya buat apa? Buat meminimalisir blind spot. Jadi kalau ada motor situ nggak terlalu blind spot lah gitu. Oke, belakang yuk. Oke, sekarang kita ke bagian belakang nih. Kita bahas bagian posisi duduknya dulu. Posisi duduknya enak. Nih kalau terusnya ditarik lagi. Nah, enak. Gue tinggi 177, masih banyak ruang kaki di sini. Legroomnya masih banyak. Posisi duduknya gak enak. Ini bisa di recline ya. Tuh posisi duduknya dia. Jadi ada beberapa setelan kerbahannya. Bisa di setel joknya. Jadi bisa lebih nyaman lagi duduk di belakang. Dan juga masih luas jarak kaki gua. Nah, tadi gue bilang tadi di depan, ini door trimnya udah di retrim sama ownernya, pakai kulit sintetis di sininya. Di sini akomodasi botol sini 1, 2. Jadi ada 2 cup holder di belakang. Jadi kalau kita hitung-hitung cup holder di mobil ini, di interior, di mobil ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak banget ini cup holdernya. Jadi kita bisa naruh 9 botol di cup holder yang disediain di Honda Jazz ini. Jadi di sini ada hand grip buat kita pegangan, di sini ada, dan gak lupa di sini ada seat belt. Nah, yang gua suka dari Honda Jazz ini bentuk seat beltnya itu unik ya, dari belakang, tarikannya dari belakang, nggak dari sini, tarikannya dari belakang sini. Karena ada kalang kaca gede yang di sini, ke bagian 3, kaca bagian 3. Ini ada buat hook dia naruh megang seat beltnya itu. Terus kursinya itu yang tadi gue bilang saya bisa di recline, setelan joknya nanti gue kasih lihat deh ini. Jok kita bisa lipat rata lantai atau bisa diangkat atasnya gitu, atau pokoknya bisa di setting deh ini joknya ini buat kayak naruh pot gede di sini, buat naruh pohon sini bisa. Praktis lah ini kabinnya. Untuk rival sendiri pun nggak ada kayak gini, kayak Yaris nggak ada fitur kayak begini di jok ini. Dah, kita cobain nyetir mobil ini, sekalian kita ngobrol-ngobrol bareng sama ownernya gimana untuk spek mobil ini kayak gimana, apa yang dirubah dari mobil ini, sambil kita ngerasain rasa ngemudinya. Walaupun udah dipendekin, kita bakal ngerasain gimana rasanya mobil ini kayak itu gimana ya. Oke, ikutin terus. Sekarang kita udah sama ownernya langsung. Namanya siapa, Bang? Bimo. Nah, nanti bisa di follow deh tuh, kepoin Instagramnya. Kebetulan Bang Bimo itu aktif di Sentul, Bang ya? Iya. Balap apa tuh? Balap motor. Oh, motor, bukan mobil. Mobil iseng-iseng doang. Oh, keren karung juga. Ya, Bang. Cobain. Kayak Bang, gua mau nanya-nanya nih mobil lo nih. Iya. Apa aja sih yang dimodifikasi? Kita bahas dari velg dulu kali ya. Oh iya. Kalau dari velg, gua pakai ring 15, pakai wet sport TC 105N. Lebarnya 7 rata. Gue balut bannya pakai ATRK 21550. Yang pasti gripnya bagus tuh ya? Iya, biar gripnya bagus. Jadi medium wheel spin. Iya, betul. Kaki-kaki custom? Kaki-kaki, iya gue pakai custom. Sok depannya standar, sok belakang pakai punya Jazz yang GD yang lama.
biar Sok belakang lebih pendek ya? ya biar lebih pendek. Soalnya pendek lebih main ya? Kalau pakai yang punyanya bawaan dia tuh lebih tinggi kan. Lebih panjang? Terus, lebih panjang jadinya keras. Kalau pendek untuk di shock? Jadi lebih enak aja. Gue ganti pakai punya Jazz lama tuh. Jadi lo nggak pakai coilover? Enggak, custom aja. Nih, jadi kelebihan coilover tuh kayak gini. Jadi kalau kita pakai standar, pakai harian nih maksudnya empuk. Kalau coilover ngampul bang ya? Iya. Agak sedikit bumpy. Nah, tapi kan kayak bisa di setting-setting. Cuman enak nggak ribet doang. Cuman kalau buat kenyamanan jauh sama spring kita potong. Bukan ini kan? Kayak standar. Kayak standar kan? Kayak standar. Terus apa lagi bang? Kita bahas dari mesin taruh deh belakangan, karena mesin bakal panjang banget kan. Kita bagian yang interior dulu deh. Yang udah lo ganti apa aja interior? Interiornya nggak banyak ya, cuman ini aja udah gua bungkus kulit aja sih. Dari barunya gua pesen. Oh, dari baru bikin. Ya sebenarnya kan bludru ya. Iya, fabric. Cuman pas gua pesen mobilnya, gua mintanya kulit sekalian gitu. Jadi Di-review udah sama dari orang Honda. Hondanya ya langsung door trim sama joknya belakang semua. Udah sama audio. Nah, audio tuh kayak Gua banyak pakai diupgrade tuh Pioneer. head-unitnya. Ya pakai AVH berapa ini juga gua lupa. Sekian lah pokoknya. Sekian lah pokoknya. Seri banyak banget ya. Sama pakai monoblock Intersys. Tersis. Sama powernya. Gua subwoofernya itu pakai Rockford yang P1. Subwoofer Rockford. Kalau speaker keseluruhan? Speaker yang depan ini gua pakai Intersys. Yang belakang gua kasih Pioneer. Oh, belang. Belah. Sengaja tuh. Sengaja. Biar apa? Biar ditanya. Ya, tukang audionya sih waktu itu nyuruhnya gitu. Oh gitu, sudah bilang biar lebih enak. Katanya. Ya, cuma ya gue nyaman-nyaman aja ya. Yang penting Harian enak cukup banget. lah buat harian gitu. Jadi dulu gue pakai kosmetik sempet. Di sini. Udah gue lepas-lepasin ini, makanya jadi pakai sub kotak biasa aja. Enakan gini malah suaranya. Karena sekarang lu udah lebih ke arah performa ya daripada kosmetik ya. Iya kan pakai kosmetik kan Berat. berat banget tuh, ada 30 kilo kalau nggak salah. Lebih itu. Ya. Kalau kosmetik kayak Pokoknya belakang full gitu kemarin. Gue copot-copotin lah semuanya dah. kan jadi ya buat dengan kayak gini sih harian nyaman, nggak terlalu berat, tenaga juga enak. Buat luar kota juga sering. Masa di keluar kota? Sering. Kalau mobil masih muda lah ya mobilnya. Masih enak juga buat keluar kota. Terus bang, kayak sekarang kita ke mesin dulu deh nih, tanya mesinnya apa aja bang yang udah lu ubah di bagian mesin atau kelistrikan deh. Mesin pure standar NA, cuma gua upgrade mobil ini, gua pasangin dashtek, gua pasangin unit chip yang Q sama throttle module. Ya, nggak banyak sih, cuman. Oh berarti dia belum ada launch control ya? Belum, gua nggak pakai loss control ini, belum pakai loss control, belum pakai iDrive, jadi masih limit standar. Sisanya cuman ganti filter replacement, gua kasih KNN, udah nggak banyak. Sama yang itu yang apa? Itu HKS. Yang HKS. Oh, buat setting angin kayaknya itu, angin apa ya namanya ya, yang buat di intake tuh. Itu udah lama sama XCS, temen gua ngerakit ya kan, buat ini aja, buat pengapian lebih gede aja. Katanya ya, XCS itu bikin irit gitu. Lo ngerasa Lumayan, irit nggak? iya memang lumayan. Tapi nggak, menurut gua nggak begitu irit banget. Ya berapa persen lah? 20% lah ya, nggak 10 lah. Oh gitu. 10 ya, nggak irit-irit banget kok. Mau irit mah dari kaki ya, tergantung kaki. Justru yang irit ini malah pakai dashtek nih sekarang. Oh gitu. Iritan ya. Jadi gue lihat 1/14 dia. 1/10. 1/10. Lumayan irit. Irit ya? 1/10. Irit. Sisanya knalpot full Custom nih. Dari custom. downpipe dia? Front pip udah gue ganti. Downpipe, front pipe, center pipe full. Sama muffler gue ganti Aeroncraft yang Saiso. Terus apa tadi yang gue lihat di mounting ya? Oh ya, sama engine mountingnya udah gue custom pakai PU. Itu kenapa emang? Kenapa lo custom bang? Itu engine mounting? Berhubung kan juga sering gua iseng-iseng yang udah nih mobil udah 2 kali itu jebol mountingnya, mesinnya ambruk. Ya
kan. Emang Jazz itu emang kurang kuat, Ringkih mountingnya. banget mountingnya. Hampir semua Honda sih kayak gitu ya. Ya udah, gua gantilah tuh custom view kanan kiri, kanan kiri ya, tapi bawahnya masih standar. Jadi kanan kiri doang tuh, kan 3 tuh, yang bawah masih Selain standar. fungsinya lebih kuat, terus lebih ini juga ya apa namanya? Cuman ini nggak geter kan view-nya enak. Iya. Ini pakai Teflon. Apa? Pakai Teflon. Teflon apa tuh? Ada bahannya, jadi nggak besi semua. Oh, iya iya. Kalau horsepower lo bang kena apa rahasia? Terakhir ya, pas ini pertama masang Dastek, kondisinya masih knalpotnya masih bawaan standar ya, sama koplingnya masih rada bermasalah. Terus terakhir tuh 148,8 HP. 148? Gede juga. Kalau sekarang gua belum dyno lagi. Di angka 150 kena kali ya? Ya, seharusnya Kan? ya, tapi kan ini juga bener standar pure. Mesin belum gue oprek apa-apa gitu. Nah, kalau kita ngomongin Dastek nih, tadi kan gue lihat tuh tadi Dasteknya settingannya. Itu gue agak nggak ngerti tuh bang. Apa sih? 1, 2, 3 itu apa? Kalau 1 itu settingan Pertalite, settingan bensin ya ini ya. Yang kedua settingan Pertamax. Yang ketiga Pertamax juga. Jadi ada Pertamax SP5, SP7. SP5, SP7. Iya. Itu gue juga kurang paham. Maklum awam gua juga. Iya, masih baru kemarin. Sama Pertamax meledak. Nah, kalau lu sering lihat tuh Jazz Tech yang meledak-meledak, nah itu settingannya. Ada settingan buat meledak-meledak. Ya, meledak. Ya, biar meledak-meledak gitu. Berarti dikeluarin semua tenaganya lah ya. Justru itu kalau gua bilang mau udah main-main lah buat meledak-meledak doang. Oh gitu. Karena ada backfire juga ya. Sama setelan Pertamax turbo. Jadi 5 ya. 5 settingan. 5. Nah, itu dari 1, 2, 3, 4, 5 itu output tenaganya keluarnya beda-beda apa sama aja semua? Beda. Oh, beda-beda. Kan ada SP5, SP7. Biasanya sih kalau gua buat turun ya setelannya di Pertamax turbo. Di 5. Iya, atau enggak kalau di ini kan Pertamax, pakai Pertamax yang setelan ketiga. Yang biasa lah ya, bukan SP5. Kalau yang biasanya sih Kylie gue sih pakai setelan 2. Gitu. Pakai 3. Beda. Kayak ya lebih lambat lah ya gitu. Kalau yang 3 atasnya lebih jalan, yang kedua lebih settingannya lebih apa ya? Di bawahnya enak yang settingan 2 gitu. Intinya kalau ya buat performa lah ya. Iya, tetap. Tapi kalau mau bener buat performa ya tetap mesinnya harus dikilik lagi. Iya, harus disentuh-sentuh. Tapi kalau menurut gua sih Jazz Brio itu sekarang banyak banget yang pakai cuman Dastek sama exhaust doang, itu udah kenceng banget loh hitungannya. Iya, karena ya bener masang itu juga meningkatin performa kan judulnya kan. Dan tergantung yang tuningnya sih ya. Siapa yang ngecurnya. Gue tarik bang ya? Enggak lah, nggak apa-apa. Langsung gua. Bandingin sama Jazz standar yang enggak ada apa-apa aja standar. Jauh lah. Coba lagi. Tarik udah rata. Tapi lu nggak pakai stabilizer apa ya? Belum. Anjing. Tarik kan? Tarik. Terus. Gila. Oke. Kalau settingan 5 beda lagi tuh. Beda, tapi kan bahan bakarnya kok pertama harus dibikin turbo dulu. Oh gila sih. Jambak ya? Iya. Parah. Kaget gua. Segini belum sempurna. Belum. Gila. Tapi kalau gua masih harus nyeting lagi. Natif, waduh, iya sih. Gila. Kenceng banget coy. Enggak bohong. Sumpah. Enak banget. Geli gitu di leher loh, sumpah. Geli ya?
kemudian. Nah itu sebenarnya banyak yang salah kiprah tuh, suka maintenance control, mesinnya standar juga. Kebanyakan di acara-acara, sorry nih ya, acara meet up lah ya. Ya lihat sendiri deh. Banyak deh gitu mobil yang pakai launch control tuh ya. Kalau lu yang lu lihat tuh yang mudak-mudak itu knalpotnya sampai orang congean tuh. Itu pakai Dastec. Cuman engine-nya NE, tapi ya gitu. Pernah banyak kejadian bang ya yang jebol gitu ya? Banyak temen gue sendiri tuh udah bener-bener itu noken AC udah bengkok, patah satu. anjing. Gimana ya? Makanya jangan, Karena kan hitungannya dia memaksa mesin gitu ya. Kalau mesin lu standar, ya, tapi kalau mesin standar sih mendingan nggak usah inilah. kalau mau lu tuning lagi, lu upgrade, lu Iya, kuatin bener-bener lagi mesinnya gitu mesin ya. upgrade tahan gitu tuh. Nah baru Dikuatin lagi gitu kan. Tapi kalau lu buat harian kayak gini aman bang? aman. Seriusan? Serius. Oh, berarti kalau mau masang Dastec aman-aman aja sih, asal yang bener masangnya. Iya. Tuningnya enggak sih ya hitungannya. Cari tempat tuningnya yang benar. Banyak lah rekomen tempat yang bagus Ya buat rekomen tuning. nanya-nanya dulu yang bagus mana, mau tuning di mana. Tapi kalau buat ini kan manual nih, kalau matic bisa juga tuh bang. Bisa. Backfire gitu. Bisa. Tergantung settingan ya. Bisa. Enak ya jambaknya. Tapi kalau matic sama kayak gini nggak jambakannya? Apa Beda lebih lah. lambat lah ya? Beda lah. Semuanya ngejambak banget. Itu nggak gua gentak loh koplingnya, cuman gua lepas, tarik. Ini sebenarnya mobil banyak sering beredar ya. Kalau di Cibubur kalian rumahnya pasti sering lihat mobil ini. Sering beredar. Tapi kalau Jumat malam bang ya, enggak, maksudnya Jumat malam kan kayak kita ke Monas itu kan, lihat Monas enak Jumat malam. Nah, jalan-jalan ke Jalan-jalan Sudirman. malam Sudirman. Jalan-jalan aja udah. Nggak usah ngapa-ngapain. Terus aneh-aneh. Terus aneh-aneh. Nih bang, kan sekarang banyak nih orang yang suka modif-modif mobil tapi yang salah kaprah yang tadi lu bilang. Ya. Lu ada nggak pesan buat mereka-mereka? Eh, Biar maksudnya, ya emang sih selera modifikasi bebas ya, mau kayak gimana juga kan namanya modifikasi, duit-duit gua kan ibaratnya gitu ya kan. mobil aing kumaha aing. Mobil gitu yang lah. mau aing gitu kan. Gimana ya, kalau menurut gua ya ikutin sesuai passion lu aja. Ya gitu. Jadi ya nggak usah kata orang. Iya sih, banyak orang itu yang gua tanya kayak gitu. Jadi diri sendiri lah. Jadilah diri sendiri. Tapi buat referensi perlu sih, jadi biar nggak Iya, banyak nanya juga. salah kan. kaprah. Biar nggak salah kaprah. Kadang banyak yang sotoy kan. Palkor gitu. Palkor apa tuh? Pala koreng. Palkor. Pala koreng. Sekarang kebanyakan orang suka modifikasi kayak, emang bikin mobil kencang kayak gini tuh ya bisa-bisa aja, cuman harus perhatiin safety-nya juga sih bang ya. Safety-nya juga. Ya gimana juga, pokoknya buat kita pakai sehari-hari tuh harus enak, bisa nyaman gitu. Iya. Jadi kalau mobilnya nyaman juga kita bisa kontrol sepenuhnya mobilnya. Nyaman. Kadang ada nih bang, suka orang pakai ban tipis banget tapi baunya kenceng. Gua agak ngeri tuh ngeliatnya. Iya. Ngeri sewaktu di tol. Meledak. Buyar udah masa depan. Ambiar. Pikirin safety-nya juga, itu yang paling penting sih. Iya. Jangan main asal-asal ganti. Ganti mah gampang. Kalau lu punya duit mah gampang. Itu dia yang penting waktu. Waktu. Terus kalau lu celaka, lu punya nggak duitnya buat ngeganti? Nah, itu dia. Tanggung jawab orang yang dicelakain. Betul. Makanya kalau mau buat kebutan di mana, di track bang ya. Trek aja lah, ada Trek sentul apa, deket. Ikut drag race. Tuh, jangan di jalan raya. Lu jalan raya kan nggak ada ngejuriin juga sih sebenarnya. Ya boleh lah sesekali. Ya bukan maksudnya. Bukan ngajarin ya. Cuman sekali boleh. sekali boleh. Maksudnya kayak lu kadang ada banyak nih bang orang-orang yang di luar sana yang
gue bawa mobil, gue harus nyentuh top speed nih, gue pengen tahu top speednya gimana gitu kan, ada orang kayak gitu. Bahaya kok kata gue kalau di tol kayak gitu-gitu, karena kan di tol banyak orang juga kan, nggak cuma dia doang sendiri. Dulu gue kayak gitu asli, tapi sekarang gue udah nggak berani, nggak tahu kenapa deh, udah males gue kayak gitu, udah bahaya. Gue juga sama, pengen mentok di sampai 60 udah nggak. Sekarang udah berani lagi, udah nggak maniak banget untuk kayak gitu-gitu dah. Speed mendingan yang resmi lah. Yang bener aja lah, ada tempatnya kan, bayar, safety ya kan, ada wadahnya juga. Jadi kalau lo kenapa-napa juga kan ada asuransi juga. Ada yang backup lah kalau di track itu lebih safety. Nah, kalau di tol lo nabrak orang, kalau orang itu meninggal, amit ya kan kalau orangnya kenapa-napa. Nah, itu dia. Makanya kalau kalian bawa mobil sewajarnya aja lah gitu. Jangan sok jago di jalanan, karena ya gitu, safety number one. Sekarang banyak banget loh bang kayak gitu. Banyak. Mungkin terinspirasi dari Instagram, media sosial ya. Ya sebenarnya kalau di jalanan tuh berawal dari panas. Ya. Ngeliat temennya gini panas. Ujung-ujungnya nggak bisa, harga diri. Iya, kayak gitu kan. Tapi kan kapasitas skill orang beda-beda bang. Iya, makanya. Kan. Ada yang amatir banget nih, ada yang ya ibaratnya amatir banget ya bawa mobil. Biasanya tuh gitu, panas. Iya. Ngeliat orang ini dipanas-panasin, dipepet, ditempel dari belakang, jadi. Tuh. Sering, udah bukan sering lagi, udah pasti. Di tol dulu gitu. Ngeliat mobilnya sama-sama racing gitu kan. Udah. Masing-masing tuh. Panas. Nah, takutnya resikonya itu dong sih. Langsung menggebu-gebu tuh. Tapi lo nggak pakai stabilizer gitu bang? Roket sih. Belum. Pengen sih. Waktunya belum. Mau lo trondolin nih? Enggak lah. Sayang sih ya. Buat hariannya, buat ngampus sudah enak. Tapi kalau kata gue biar nikung enak pakai stabilizer depan. Apa sih? Iya. Memang. Bukan stabilizer. Apa namanya? Stabilizer depan ada, sama yang di bawah sini. Yang di bawah aja sebanyak bang. Ada yang di tengah sini, ada yang bawa bangku jok tuh. Yang ada. eksekutif Iya. ya? Ada. Pokoknya yang di bawah jok sini tuh ada. Lo berarti ngambilin dari awal bang ya? Dari awal ya. Kalau dari baru, ini irit gak sih hitungannya? Oh, irit lah. Irit. Standar. Standarnya ya lumayan lah ya kalau buat makan di kosan. Terakhir cuman di repaint doang. Oh iya tuh, nge-repaint. Jadi kalau lu mau nge-repaint nih, selain ada peletuk ya. Kaget gua. Selain kayak lu mau nge-repaint nih, selain ke Bang Aga, lu bisa ngubungin Bimo ya. Ya, Mereka satu tempat repaint, emang hasilnya gua bilang bagus sih. langsung aja. Karena follow. iya benar. Nah, nanti lu follow aja tuh bengkel repaintnya. Ya. Ntar lu follow Instagram Bang Bimo. Di sana bagus ya repaintnya. Ya, alhamdulillah. Sesuai hasil yang kita inginkan. Karena gue nggak berani ngomong kalau gue bilang bagus tapi hasilnya jelek, gue nggak berani. Iya. Karena ngebohongin kan jatuhnya. Emang kalau ada hasilnya gue bilang ya udah bagus. Bisa dari komen. Ya udah berarti gitu aja ngobrol-ngobrol sama Bang Bimonya. Kalau kalian mau nanya-nanya tentang racing sama Bang Bimo nih, karena dia orang dalam Sentul. Tanya. Orang dalam nih. Jadi kalau lo mau tanya-tanya Sentul, tanya Bang Bimo aja. Iya. Kebetulan dia sering racing itu bang ya. Iya. Terkhusus motor ya maksudnya. Iya, mobil nanti pengen coba-coba ikut drag race lah. Nah. Baru mau nyoba. Belum pede aja, emang nggak ada bakatnya. Tinggal lepas kopling doang. Iya, Ya kan tapi kan- bakatnya di jalan. Mau belajar dulu ikut drag race lah mobil. Mudah-mudahan aja time-nya sesuai target. Iya. Pokoknya kalau mau nanya-nanya tentang lebih jauh sama Jess ini, lo tanya Bang Bimo aja spek-speknya khususnya kayak gimana. Atau lo bisa tanya, Bang, misal harian segini pakai apa enaknya gitu. Lo tanya Bang Bimo aja deh. Lo follow gitu kan, lo DM. Siap. Gitu. Sama-sama belajar kita. Tuh. Jangan sama-sama sotoy. Iya, nggak ada suhu-suhuan ya pokoknya. Sama-sama belajar. Bener. Udah gitu aja ya. Maka Jangan lupa apa bang? follow. Instagramnya Bang Bimo, Ya, sama bengkel di bawah ini. Ya, Followin semuanya ya. follow-followin. Kalau mau repaint tuh jangan lupa tuh. Siap. Emang bagus itu. Oke, jangan lupa Oke. tekan tombol like, subscribe. Dadah.
Oke, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa buat follow Instagram Arah Otomotif dan tungguin semua video-video keren nanti yang lagi akan datang ya. Thank you.